Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, Ustazah doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2H, subtema 3 dan 4, materinya tentang gerakan lokomotor dan non-lokomotor pada olahraga renang, manfaat dan contoh kegiatan menjaga kebersihan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami manfaat menjaga kebersihan, memahami contoh kegiatan menjaga kebersihan di rumah, memahami contoh kegiatan menjaga kebersihan di sekolah, memahami contoh kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, memahami gerakan lokomotor dan non-lokomotor pada olahraga renang. Materi yang pertama yaitu olahraga renang. Olahraga renang adalah olahraga yang dilakukan di air. Olahraga renang terdapat dua gerakan, yaitu gerakan non-lokomotor dan gerakan lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan tanpa berpindah tempat, sedangkan gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Manfaat olahraga renang yaitu yang pertama untuk melatih otot, yang kedua untuk pertumbuhan tubuh. Nah, sekarang kita bahas gerakan non-lokomotor pada olahraga renang. Contoh gerakan non-lokomotor pada olahraga renang yang pertama yaitu bernafas di dalam air. Karena gerakan non-lokomotor itu gerakan tanpa berpindah tempat, jadi contoh gerakannya tanpa berpindah tempat ya. Contohnya yaitu bernafas di dalam air. Caranya yang pertama berdiri menghadap dinding kolam, kedua tangan berpegangan pada batas dinding kolam. Sebelum tubuh masuk ke dalam air, hirup napas dalam-dalam. Kemudian masukkan seluruh tubuh ke dalam air dan upayakan mata dibuka selama berada di dalam air. Jadi seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki masuk ke dalam air. Dan diusahakan matanya tetap terbuka ya teman-teman. Kemudian buang napas melalui mulut secara perlahan. Angkat badan keluar dari dalam air. Jadi ketika mengeluarkan nafasnya, membuang nafasnya melalui mulut secara perlahan, kemudian sambil diangkat tubuhnya ke atas. Gerakan yang kedua, gerakan non-lokomotor yang kedua yaitu keseimbangan di dalam air. Contohnya seperti pada gambar ya. Cara melakukannya yang pertama berdiri menghadap ke dinding kolam. Kedua tangan berpegangan pada batas dinding kolam renang. Angkat kedua kaki dan sejajarkan dengan permukaan air seperti pada gambar ya. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Kemudian usahakan kedua kakinya mengapung seperti mau berenang, tetapi masih berpegangan pada dinding. Tahan beberapa saat atau sekuatnya. Selanjutnya, setelah kita belajar gerakan non-lokomotor, sekarang kita belajar gerakan lokomotor. Karena gerakan lokomotor itu gerakan berpindah tempat, jadi gerakannya posisinya berpindah. Contohnya yaitu berjalan di kolam. Caranya yang pertama, posisi berdiri tegak di dekat dinding kolam renang. Berjalan ke depan dengan perlahan. Berjalanlah dengan cara menyamping kiri atau ke kanan. Jika sudah mahir berjalan di kolam renang, kamu dapat melakukan berjalan dengan lebih cepat.
Jadi contoh gerakan lokomotor pada olahraga renang adalah berjalan di kolam. Ketika melakukan gerakan berjalan di kolam, harus hati-hati agar tidak terpeleset. Materi selanjutnya adalah pentingnya menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu harus dilakukan di mana saja. Menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan di sekolah, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Manfaat menjaga kebersihan yang pertama adalah lingkungan menjadi bersih, indah, dan nyaman, terhindar dari penyakit, membuat kita sehat, udara terasa sejuk dan segar. Berikut ini adalah contoh kegiatan menjaga kebersihan di sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas dengan melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Jadi ketiga contoh kegiatan berikut ini untuk menjaga kebersihan di sekolah. Selanjutnya, contoh kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Yang pertama, membersihkan kamar dengan cara merapikan tempat tidur, menyapu lantai, kemudian mengepel juga. Selanjutnya, merapikan tempat tidur, meletakkan sepatu atau sandal di rak sepatu, menyapu, mengepel lantai dan mengelap kaca, mencuci piring setelah makan, menyapu halaman dan mencabuti rumput liar. Nah, kegiatan berikut ini bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, contoh kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan, membersihkan selokan agar tidak menjadi sarang nyamuk, tidak membuang sampah di sungai, membuang sampah di tempat sampah. Kerja bakti membersihkan sampah di sungai. Jadi menjaga kebersihan itu penting ya teman-teman. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihan, tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Karena lingkungan yang bersih itu tidak menjadi sarang nyamuk. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.